Setelah menyelamatkan dunia dalam perang yang brutal, Kang Ho seharusnya bisa hidup layaknya seorang legenda. Namun, ia justru memilih untuk menghilang ke padang salju yang membeku, jauh dari kebisingan dunia modern. Bagi orang lain, ia tampak seperti menyanyiakan hidupnya di tempat berbahaya yang dipenuhi monster. Namun, keberadaan Kang Ho di sana bukanlah sebuah ketidaksengajaan. Ia sedang menunggu sesuatu yang pantang untuk ia lepaskan. Ketika seorang kenalan lama, Shim, datang membawa berita bahwa spesies monster baru mulai muncul di dekat Busan dan Daegu. Bahkan Kang Ho pun terpaksa harus menaruh perhatian. Kabar itu saja sudah cukup untuk membuat situasi menjadi genting, karena monster semacam itu tidak pernah lagi muncul sejak perang besar. Namun, alasan sebenarnya mengapa Kang Ho bertahan di tanah yang sepi itu jauh lebih dalam. Bertahun-tahun lalu, selama pertempuran terakhir, ia bertarung bahu-membahu bersama rekan buasnya yang perkasa, Shulhua, dan bersama-sama mereka menebas musuh yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, Kang Ho berhasil menyelamatkan dunia, namun ia kehilangan sosok rekan yang berarti segalanya baginya. Sejak hari itu, ia tetap tinggal di padang salju, menanti di samping telur biru yang ditinggalkan Shulhua dengan harapan suatu hari nanti sang rekan akan kembali. Hari itu tepat akan memasuki tahun baru yang menandai 30 tahun sejak kematian Shulhua, dan saat ia duduk di tengah salju, peri-peri pun muncul untuk merayakan tahun baru bersama Kang Ho. Tepat saat waktu menunjukkan pukul 12 tengah malam, menandakan pergantian tahun, telur itu mulai bersinar dan secara mengejutkan, telur itu menetas. Kang Ho tertegun saat sesosok makhluk yang persis seperti Shulhua muncul dari cangkang tersebut, mengingatkannya bahwa di padang salju inilah ia pertama kali bertemu dengan Shulhua. 50 tahun lalu, saat Kang Ho masih ditugaskan di Cheorwon, ia sedang melarikan diri dari serbuan monster ketika ia pertama kali berjumpa dengan Shulhua. Bahkan di tengah kekacauan itu, Kang Ho tidak bisa mengalihkan pandangannya dari makhluk buas tersebut. Kini, di masa sekarang, anak Shulhua akhirnya bangkit, dan rubah kecil itu melompat ke bahu Kang Ho. Rubah kecil itu menjilati pipi Kang Ho, dan Kang Ho menyadari bahwa makhluk itu sedang mencoba menyapanya. Kang Ho membalas kebaikan itu sembari berbisik pada sang bayi bahwa ia sangat mirip dengan Shulhua. Tepat saat itu, ia melihat beberapa monster terbang di depan, dan ia menggunakan mata binatang miliknya untuk menilai monster-monster tersebut. Ia menyadari bahwa itu adalah spesies monster baru, namun statistik mereka cukup rendah. Hal ini mengingatkannya pada apa yang dikatakan Shim tentang spesies baru yang mulai bermunculan. Kang Ho bertanya-tanya apakah bangkitnya anak Shulhua dan munculnya monster-monster baru ini saling berhubungan. Belakangan, Kang Ho menuju markas besar dari tiga serikat tentara bayaran terbesar di Korea, Menara Tentara Bayaran. Kang Ho tiba di atap dengan menunggangi punggung Mong Shiri, dan ketika salah satu penjaga melihatnya, ia panik luar biasa. Ia memanggil ketua timnya, mengatakan bahwa ada masalah karena ada makhluk iblis yang baru saja mendarat di atap. Ia berteriak meminta bantuan ketika sang ketua tim menepuk bahunya, mengingatkannya pada pasal 3 ayat 1 dari manual tanggap darurat. Ternyata, peraturan itu menyatakan bahwa jika ada pemuda yang menunggangi harimau saber muncul, maka ia adalah teman dari ketua serikat, dan mereka diharapkan untuk memperlakukannya dengan ramah. Sang ketua tim menyuruh pria itu untuk membuka atap karena ia adalah sosok yang penting. Penjaga tersebut akhirnya menyadari bahwa manual darurat itu bukanlah cerita karangan untuk menjahili anggota baru. Sebelum memasuki gedung, Kang Ho mendesak Mong Shiri untuk bersikap sopan selama ia pergi, dan ia menepuk kepalanya sebagai suapan. Kang Ho dan ketua tim saling bertukar sapa, dan ia bertanya apakah bosnya ada di dalam. Saat memasuki gedung, Kang Ho melihat foto dirinya dan rekannya di rak. Sesaat kemudian, seorang pria tua memasuki ruangan, dan tampak jelas bahwa dia adalah pria yang sama dengan yang ada di foto. Namanya Lim Cholbai, dan ia adalah salah satu dari 5 pahlawan yang juga dikenal sebagai Raja Tinju Besi. Cholbai sangat senang melihat temannya sampai ia melompat ke pelukannya. Hal pertama yang ditanyakan Kang Ho adalah mengapa ada begitu banyak minuman keras berserakan, dan Cholbai menjawab bahwa mereka sudah tua, jadi setidaknya mereka harus banyak minum untuk bernostalgia. Kang Ho mendebatnya, mengatakan bahwa seharusnya ia menjaga kesehatan karena sudah semakin tua. Mereka sedang di tengah percakapan ini saat rubah kecil itu merayap keluar dari balik pakaian Kang Ho. Cholbai terkejut melihat ini, dan ia bertanya pada temannya apakah rubah itu lahir dari anak Shulhua. Kang Ho membenarkannya, mengatakan bahwa benar demikian, dan ia telah memutuskan untuk menamainya Sola. Cholbai merasa tertarik dan menyadari bahwa Kang Ho datang ke sana untuk memamerkan si binatang kecil itu. Ia merangkul Kang Ho, mengatakan bahwa mereka harus merayakannya dengan minum, dan Kang Ho dengan enggan menyetujuinya. Tak lama kemudian, mereka mulai minum dengan gila-gilaan, dan beberapa saat kemudian, Kang Ho memberitahu Chilbe bahwa ia sebenarnya datang ke sana untuk menanyakan sesuatu. Chilbe bertanya apa itu, dan ia mengungkapkan bahwa Biro Manajemen Bencana datang menemuinya dan menunjukkan spesies monster baru yang baru saja mereka temui. Chilbe memberitahu Kang Ho bahwa ini adalah masalah yang sama yang dihadapi serikatnya. Ternyata, salah satu ranker mereka yang dikirim ke zona konflik selatan menghilang, dan itu sangat mengejutkan karena orang tersebut adalah peringkat A. Chilbe mengatakan ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi sudah jelas bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi karena spesies monster baru juga muncul lebih sering. Ia menyebutkan bahwa beberapa monster ini bahkan menyimpan energi iblis. Kang Ho menjadi semakin tertarik saat mendengarnya karena semua monster dari Perang Fajar Besar dulunya menyimpan energi iblis. Mereka yang memiliki energi iblis memiliki naluri yang maksimal, dan keganasan mereka di luar imajinasi. Di pusat dari semuanya ada sosok bernama Majin yang mendorong energi iblis monster hingga batas mutlak. Kang Ho takut jika dalam skenario terburuk, binatang-binatang itu bisa muncul kembali. Chilbe segera mengalihkan pembicaraan, memberitahu Kang Ho tentang peringkat
peringkat dunianya yang baru, yang saat ini berada di urutan ke-40. Selain itu, ia saat ini berada di urutan ke-6 di Korea, dan Kang Ho memujinya, mengatakan ia melakukannya dengan baik sebagai seorang pria tua. Chilbe menolak gagasan bahwa ia baik-baik saja karena segalanya menjadi mahal sementara peringkatnya terus turun. Tepat saat itu, Chilbe menyarankan agar mereka mengukur kekuatan sihir mereka sebelum Kang Ho pergi. Ia menyebutkan bahwa kekuatan sihirnya saat ini adalah 14.000, tetapi Kang Ho mengatakan ia tidak tertarik dengan ini karena itu cukup membosankan. Namun, Chilbe berhasil membuatnya merasa bersalah hingga setuju untuk melakukannya. Kang Ho memasukkan lengannya ke dalam gelang pengukur, dan Chilbe menyuruhnya untuk menyuntikkan kekuatan sihirnya ke sana. Kang Ho melakukannya, dan perangkat tersebut mulai memindai untuk mengidentifikasi pengguna. Setelah identitasnya dikonfirmasi, perangkat itu mengungkapkan bahwa kekuatan tempur Kang Ho adalah 120.000, dan perangkat tersebut menampilkan perkiraan peringkatnya berdasarkan kekuatan tempurnya, yang ternyata adalah peringkat pertama di dunia. Chilbe panik saat melihat ini, dan ia bertanya pada Kang Ho apa yang sebenarnya ia lakukan di padang salju. Kang Ho menjawab bahwa yang ia lakukan hanyalah bertani dan membesarkan monci. Belakangan, kita mengetahui bahwa ada kebun bawah tanah, Dumyeon Orchard, yang merupakan dumyeon kecil yang terletak di dekat kediaman Kang Ho. Ia dinamai kebun karena sejumlah besar pohon buah-buahan menghuni taman itu yang memperkuat binatang iblis. Pada dasarnya, itu adalah dumyeon penting bagi seseorang seperti Kang Ho, sang raja binatang. Rupanya, hanya ada satu cara untuk meningkatkan kebun tersebut, yaitu dengan batu peri. Kang Ho mengeluarkan batu peri besar yang ia dapatkan sebagai hadiah, dan ia menanamnya di kebun itu. Tindakan ini segera melepaskan energi dalam jumlah besar ke taman tersebut, dan bahkan Kang Ho terkesan dengan efeknya. Buah-buahan mulai bersinar, dan bahkan para peri tampak menikmati momen tersebut. Galas yang ada di taman juga telah tumbuh sekitar 2 kali lipat dalam sekejap, dan Sola melompat ke arah binatang-binatang itu untuk merayakannya bersama mereka. Sementara Sola sibuk melompat-lompat, Kang Ho mengaktifkan mata binatang untuk memeriksa statistiknya. Untuk kelangkaannya, ia berada di peringkat SS, tetapi level serangan dan level tempurnya masih FF. Mengejutkan, baik kemampuan khusus maupun potensinya memiliki tanda tanya. Kang Ho terkejut melihat Sola adalah spesies sub, dan status itu juga memiliki tanda tanya. Tiba-tiba, Sola melompat ke arah berlawanan dan berlari keluar dari kabin. Kang Ho bertanya-tanya mengapa Sola berlari seolah ia merasakan sesuatu, dan Kang Ho memutuskan untuk mengikutinya. Tak lama kemudian, ia menyusulnya, meskipun Sola cukup cepat, dan beberapa saat kemudian, mereka melompat dari tebing untuk menemukan beberapa roh bumi yang dikelilingi oleh sekumpulan monster. Sola segera melompat turun untuk berdiri di depan roh bumi untuk melindungi mereka. Kang Ho terkejut bahwa Sola bergegas untuk melindungi roh bumi. Tepat saat itu, seekor ular peringkat A muncul di tempat kejadian, dan Kang Ho menyadari bahwa bagi seekor binatang mitis, terlalu dini bagi Sola untuk menghadapi binatang itu. Ternyata ular itu adalah Titanoboa, yang cukup berbahaya. Kang Ho kemudian mengaktifkan kemampuan bawaan master binatang bernama Naluri Predator. Ini adalah keterampilan yang memaksa monster untuk melihat penggunanya sebagai pemangsa kejam yang mutlak di dunia. Ular itu panik saat Kang Ho mengaktifkan keterampilan tersebut, dan ia mulai gemetar. Kang Ho mencengkeram lidahnya, memberitahu ular itu untuk tidak pernah menunjukkan wajahnya di sekitarnya. Lagi karena jika ia melakukannya, ia akan mengubahnya menjadi arak ular. Kang Ho menuntut jawaban dari ular itu, dan ia menggelengkan kepalanya untuk memastikan bahwa ia mengerti apa yang dikatakan Kang Ho. Dengan suara menakutkan, Kang Ho menyuruh binatang-binatang itu untuk bubar dan setiap dari mereka lenyap dari tempat kejadian. Saat binatang-binatang itu lari, Kang Ho melihat seekor monster raptor di kejauhan dan ada energi iblis yang keluar dari binatang ini. Kang Ho memeriksa statistik monster itu dan ternyata memiliki statistik rendah. Tanpa ragu, Sola mengejar raptor itu dan Kang Ho mengikuti mereka. Kang Ho melihat gerbang di kejauhan dan ia menyadari bahwa raptor itu muncul dari gerbang tersebut. Saat mereka mendekati gerbang, ia menyadari bahwa lingkungan di sekitarnya dipenuhi energi iblis karena raptor itu. Mereka melompat ke dalam gerbang dan saat mereka memasuki gerbang, Kang Ho dapat merasakan kehadiran kejahatan di lingkungan sekitar. Mengejutkan, Sola mendapatkan ekor keduanya hanya beberapa saat setelah mereka melangkah ke dalam gerbang. Kang Ho membaca informasi yang ditampilkan di papan statistiknya dan menyadari bahwa pertumbuhan Sola 1,5 kali lebih cepat daripada jenisnya yang lain berkat ekor baru yang baru saja ia peroleh. 3 raptor dengan energi iblis muncul di kejauhan dan Sola bertanya pada Kang Ho apakah ia bisa pergi bermain dengan raptor-raptor itu. Kang Ho menyadari bahwa Sola persis seperti Shulhua dulu. Kang Ho ingat berlatih bersama Shulhua dan mereka tumbuh dewasa dengan bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama. Namun pada akhirnya, ia kehilangan Shulhua. Karena ketakutan ini, Kang Ho ingin membesarkan Sola sebagai anak normal, tetapi tampaknya Sola adalah anak yang secara alami suka bertarung. Kang Ho menyadari bahwa menghentikannya untuk bertarung akan menjadi tindakan egois bagi dirinya. Agar tidak menghalangi Sola melakukan apa yang ia sukai, Kang Ho memutuskan untuk membuat kontrak dengannya. Ia menyentuh kepalanya sambil memberitahunya bahwa ia akan membesarkannya menjadi yang terbaik. Saat tangannya menyentuh kepalanya, ia melepaskan energi besar yang membentuk lingkaran yang membungkus jari Kang Ho untuk membuat sebuah cincin. Ternyata ini adalah cincin kontrak yang muncul pada sang master saat melakukan kontrak dengan binatang ajaib. Kang Ho kemudian memberitahu Sola bahwa ia akan berbagi sedikit mana miliknya karena ia
masih sangat muda. Setelah mentransfer mananya ke dalam dirinya, ia menyuruhnya untuk pergi dan bertarung sepuas hatinya, dan Sola melompat ke arah raptor-raptor itu. Dengan Sola yang mendekati raptor, Kang Ho mengaktifkan keterampilan transfer sensorik yang merupakan kemampuan bawaan dari seorang master binatang. Pada dasarnya, kontraktor dan binatang ajaib berbagi semua indera, termasuk mana dan kemampuan fisik. Kang Ho memandu Sola melalui pertempuran, menunjukkan padanya kapan harus bergerak dan bagaimana menghindar, hingga kapan ia harus menyerang. Sola mampu mengalahkan salah satu raptor dengan panduan Kang Ho. Dengan raptor di bawah pengaruhnya, Sola menggunakan keterampilan Overwhelm untuk menyerap energi iblis yang ada di dalam raptor tersebut. Sola mampu membersihkan raptor itu dari semua energi iblis, dan ia melakukan hal yang sama untuk dua raptor lainnya. Kang Ho terkesan dengan betapa gesitnya ia saat mengalahkan raptor-raptor tersebut. Setelah sepenuhnya menundukkan raptor-raptor itu, statistik serangan Sola meningkat dari FKE, dan Kang Ho terkejut bahwa ia sudah mendapatkan peningkatan dari satu pertarungan saja. Kang Ho kemudian memanggilnya, dan ia bertanya pada Kang Ho apakah ia melakukan pekerjaannya dengan hebat, yang dijawab ya oleh Kang Ho. Ia memberitahunya bahwa ia melakukan tugasnya dengan sangat baik, dan ia menyarankan agar mereka segera pulang sebelum gerbang tertutup. Kang Ho memanggil raptor-raptor itu, menyuruh mereka bangun dan keluar dari gerbang sebelum tertutup. Mengejutkan, Sola mulai bermain dengan raptor-raptor itu, dan Kang Ho menyadari bahwa siapapun yang tidak memiliki energi iblis adalah teman bagi Sola. Namun, tidak ada waktu untuk bermain yang tidak perlu, dan Kang Ho berteriak pada mereka untuk segera bergerak. Kang Ho, Sola, dan raptor-raptor itu berlari menuju gerbang, dan mereka berhasil melompat keluar sebelum gerbang itu tertutup. Kang Ho sedang mencoba mengatur napasnya ketika ia tiba-tiba mendengar roh bumi menyambutnya dengan suara gembira sambil memanggilnya sang satu-satunya, Absolute One. Kang Ho benar-benar terkejut bahwa ia dianggap seperti ini. Roh bumi juga memuji Sola, memanggilnya sang taring putih perak. Kang Ho segera menepi semua pujian itu, dan ia mendekati pemimpin roh bumi, bertanya padanya apakah ia menggunakan sihir yang menjadi alasan mengapa ia mampu berbicara bahasa manusia. Kang Ho juga menepis hal ini lagi, bertanya pada roh bumi apakah ia merujuk pada Sola sebagai taring putih perak. Roh bumi terkejut bahwa binatang itu memiliki nama, dan ia mengungkapkan bahwa kembali di tanah air mereka selalu memuja taring putih sebagai dewa pelindung sejak zaman kuno. Di antara para dewa ini adalah taring putih perak yang dianggap bahkan lebih istimewa. Sang wanita menyebutkan bahwa taring putih perak sangat kuat dan mereka juga baik hati. Bahkan, adalah seekor taring putih perak dengan 5 ekor yang menyelamatkan negara mereka dari monster yang dikenal sebagai naga mayat. Roh bumi memberitahu Kang Ho bahwa taring perak tidak lain hanyalah legenda bagi mereka. Karena Kang Ho memperlakukan taring perak kesayangan mereka seperti seorang anak, roh bumi tidak punya pilihan selain menjadikan Kang Ho sebagai satu-satunya bagi mereka. Bahkan, mereka memutuskan untuk menyusun tarian untuknya, dan saat mereka sibuk menari, Kang Ho menyadari bahwa roh bumi yang berbicara dengannya adalah ratu karena ia memiliki semacam mahkota di kepalanya. Kang Ho kemudian bertanya padanya apakah ia adalah bangsawan, dan saat ia mendengar ini, suasana hatinya segera berubah karena ini memberitahu mereka bahwa mereka bahkan tidak bisa menyembunyikan apapun dari Kang Ho, sang satu-satunya. Kang Ho memberitahu mereka bahwa ia tentu saja tidak mengetahui hal ini karena ia adalah sang satu-satunya, tetapi ia tidak punya waktu untuk menjelaskan hal itu. Ratu Roh kemudian memberitahu Kang Ho bahwa wilayah mereka baru saja berubah menjadi Dungeon, dan ia pingsan selama seluruh proses tersebut. Ketika ia akhirnya terbangun, ia mendapati dirinya di dunia yang asing ini. Ia memberitahu Kang Ho bahwa sudah 3 hari berlalu, dan sebelum ia mulai mengatakan apa yang tidak ia inginkan, Kang Ho dengan mudah mengetahui bahwa ia dan rakyatnya lapar. Ratu segera membenarkannya, mengatakan sang satu-satunya mampu menangkap hal ini dengan sangat cepat. Kang Ho kemudian memberitahu mereka bahwa ada dungan roh bumi yang disebut kebun dekat rumahnya. Ia memberitahu mereka bahwa mereka bebas untuk tinggal di kebun jika itu baik-baik saja bagi mereka. Tanpa ragu, roh bumi mulai merayakan dan memuja Kang Ho. Sebelum ia merasa aneh, ia menyuruh mereka untuk berhenti membungkuk. Kang Ho bertanya-tanya apakah seperti ini cara semua putri dongeng berperilaku karena sang ratu suka membungkuk seolah ia seorang pelayan. Sesaat kemudian, Mong Shiri muncul untuk menjemput mereka seperti Uber. Roh bumi mencengkeram binatang itu, dan Kang Ho mendesak mereka untuk berpegangan erat saat mereka menembus dataran yang dingin. Belakangan, Kang Ho mendapat pesan di grup obrolan baru, dan ternyata itu adalah grup yang dibuat oleh Chilbe untuk 5 pahlawan perang. Seluruh grup menjadi liar saat Kang Ho bergabung. Tiba-tiba, Dewa Pedang, Junwoo, dan Dewa Panah, Hoyang, mulai bertengkar tentang siapa yang terkuat. Tak lama kemudian, keduanya mengadakan pertandingan untuk mengetahui siapa yang terkuat. Kang Ho tidak terkejut dengan ini karena memang begitulah perilaku keduanya sejak awal. Saat mereka melihat satu sama lain, mereka selalu bertengkar seperti anak kecil, dan meskipun mereka idiot, mereka tetap larikan Kang Ho yang bertarung di sisinya selama perang besar. Karena sudah lama, Kang Ho menyadari bahwa sudah waktunya untuk melihat wajah mereka lagi. Selain itu, ia telah membuat keputusan untuk membesarkan Sola menjadi yang terbaik, dan ia menyadari bahwa mempersiapkan pelatihan terbaik untuknya adalah jalan ke depan. Tak lama kemudian, Dewa Pedang dan Dewa Panah bertemu di lokasi yang diinginkan untuk pertarungan mereka, dan gunung itu dipenuhi oleh orang-orang yang ingin melihat mereka bertarung. Bahkan reporter hadir di lokasi untuk menyaksikan pertempuran peringkat antara keduanya. Dewa Pedang, Junwoo, saat ini berada di peringkat 20 dunia, sementara Dewa Panah, Hoyang, berada di peringkat 21 dunia. Saat mereka bersiap untuk pertandingan, penyihir api, Mina, salah satu dari 5 pahlawan, muncul di tempat kejadian. Mengejutkan, ia masih terlihat muda untuk usianya,
menatapnya, sama seperti Kang Ho, dan penonton menjadi liar saat ia muncul. Mina bertanya pada dua orang bodoh itu berapa lama mereka berencana untuk terus bertarung, seolah mereka belum lelah. Bahkan dengan permohonan Mina, keduanya tetap bersikeras untuk saling bertarung dengan tujuan untuk saling memberi pelajaran. Mereka berdua yakin bahwa mereka akan menang, dan Mina menyadari bahwa kebiasaan lama mereka masih melekat. Mina kemudian secara resmi menyatakan pertandingan tersebut sebagai pertandingan peringkat, dan ia menempatkan dirinya sebagai penjamin. Tepat saat pertandingan akan dimulai, Mina memperhatikan sosok familiar muncul di tempat kejadian, dan ini tidak lain adalah Kang Ho. Ia mendarat di belakang kerumunan agar tidak membuat kehebohan, tetapi Mina segera menyadarinya. Mina kemudian memberitahu kedua orang bodoh itu bahwa mereka mungkin harus mempertimbangkan untuk membatalkan pertandingan peringkat tersebut, tetapi keduanya tidak siap untuk mundur. Mina kemudian bertanya kepada mereka apakah mereka masih akan mempertahankan sifat keras kepala mereka meskipun Kang Ho bersama mereka. Saat mereka mendengar ini dan melihat Kang Ho di belakang, mereka segera mundur. Keduanya senang melihat Kang Ho, tetapi mereka penasaran dengan binatang yang duduk di kepalanya. Kang Ho dengan penuh semangat memberitahu Sola bahwa mereka akan makan malam dengan teman-teman lamanya yang ia yakini akan menjadi waktu yang menyenangkan baginya. Ternyata setelah Junwo mundur dari posisinya sebagai ketua serikat White Knight, ia mendirikan serikat menengah di dekat Gunung Bukansan untuk melatih para penerusnya. Junwo kemudian membawa Kang Ho ke gudang obatnya di mana ia menunjukkan koleksi garam bulan miliknya. Ini adalah tanaman obat yang memperkuat mana monster herbal saat dikonsumsi dan sangat langka dan mahal. Sola penasaran dengan tanaman itu dan ia bahkan mencoba menggigitnya, tetapi Kang Ho memberitahunya bahwa itu bukan cara yang tepat untuk memakannya. Terkesan dengan betapa menggemaskannya Sola, Junwo memberitahu Kang Ho bahwa ia bebas mengambil semua garam bulan agar ia bisa membesarkan Sola dengan baik. Sementara itu, Hoyong sedang menunggu di luar dan ia sudah mulai tidak sabar. Ia berteriak pada Kang Ho untuk segera menjarah seluruh gudang, tetapi Junwo memberitahunya bahwa ia siap memberikan semua yang dibutuhkan Kang Ho. Kang Ho memberitahu Junwo bahwa ia berterima kasih atas hadiah tersebut dan Junwo menyuruhnya untuk sering berkunjung jika ia benar-benar berterima kasih. Tepat saat itu, Hoyong memberitahu Kang Ho bahwa mereka telah menyiapkan banyak sekali minuman yang akan mereka minum karena mereka tidak bertemu satu sama lain selama 15 tahun. Junwo mendukung karena ia mendengar bahwa Kang Ho mengadakan pesta minum dengan Chilbi. Kang Ho memutuskan untuk memangga mereka, bertanya mengapa hanya mereka, termasuk Chilbi, yang penampilannya telah berubah selama bertahun-tahun. Keduanya mengabaikan pertanyaan ini dan menyarankan agar mereka memulai pesta minum mereka. Hari berikutnya, Kang Ho menuju Bank Sol, dan saat ia melangkah masuk ke bank, ia disambut dengan rendah hati oleh petugas yang memberitahu bahwa ia akan mengantarnya ke ruang VVIP. Kang Ho memohon pada pria itu untuk berhenti membungkuk dengan gila sembari memberitahunya bahwa ia ada di sana untuk mengambil beberapa batu mana. Sola bingung dan ia bertanya padanya batu apa itu. Untuk apa? Ia memberitahu Sola bahwa pada dasarnya itu adalah uang yang mereka butuhkan jika mereka ingin berbelanja. Petugas itu memberitahu Kang Ho bahwa ruang penyimpanan batu masih sama seperti dulu, dan ia memberitahunya bahwa ia bebas menggunakannya sesuka hatinya. Tak lama kemudian, Kang Ho menyelesaikan urusannya, dan saat ia berjalan menuju pintu masuk, seorang anggota geng di motornya melihatnya dari kejauhan. Ia memperhatikan bahwa orang-orang di ban membungkuk pada Kang Ho yang berpakaian santai. Ia segera berasumsi bahwa orang-orang membungkuk pada pria berjas yang berdiri di samping Kang Ho. Ia memutuskan untuk melihat mengapa mereka membungkuk pada pria itu, dan ia mengaktifkan lensa deteksi mananya. Ini adalah perangkat yang menembus objek untuk menampilkan tingkat batu mana dan mana yang terdeteksi. Perangkat itu mampu memberitahunya bahwa pria berjas itu membawa 2 batu mana kelas C dan 3 batu kelas mana di dalam koper yang ada di tangannya. Ia tidak sepenuhnya puas dengan ini karena itu kurang lebih standar yang buruk. Ia dengan enggan memeriksa saku Kang Ho, dan yang mengejutkannya, ia menyadari bahwa ia memiliki 3 batu mana kelas S di sakunya. Selain itu, ada 2 batu mana kelas A dan 5 batu mana kelas B. Pria itu panik saat melihat ini karena Kang Ho pada dasarnya membawa uang tunai 1,6 miliar seolah-olah itu bukan apa-apa. Ia kemudian memutuskan untuk memeriksa peringkat Kang Ho untuk mengetahui apakah ia seorang pemburu peringkat S, tetapi ia tidak bisa mengukur mana Kang Ho dengan perangkat tersebut. Karena ini, ia menyimpulkan bahwa Kang Ho adalah orang yang tidak bangkit. Saat Kang Ho berjalan menjauh dari ban, ia merasa telah menemukan target yang sempurna karena pria itu juga tidak memiliki pengawal di sekitarnya. Ia kemudian menghubungi bosnya untuk memberitahu bahwa ia telah menemukan jackpot. Ia memberitahu bosnya bahwa ia akan terus mengikuti Kang Ho, sementara Kang Ho tetap melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Tak lama kemudian, ia masuk ke sebuah bangunan aneh di mana ia menemukan seorang wanita. Beast yang terkejut karena Kang Ho datang mengunjungi mereka setelah 15 tahun. Ternyata dia tahu tentang Mongxi, dan dia bertanya pada Kang Ho apa yang ingin dia besarkan kali ini. Kang Ho menjawab bahwa ia ingin membesarkan seekor taring perak putih, dan wanita Beast itu langsung menyadari bahwa itu adalah keturunan Seolhua. Kang Ho membenarkannya, tetapi memberitahu bahwa seolah sedikit berbeda dari Seolhua karena dia adalah subspesies. Wanita itu terkejut mendengarnya karena selama bertahun-tahun hidupnya, ini adalah pertama kalinya ia melihat subspesies dari monster mitos. Ia berterima kasih kepada Kang Ho atas kesempatan langka yang diberikan kepadanya untuk melihat sesuatu yang begitu istimewa. Wanita itu kemudian meminta Kang Ho untuk membesarkan seolah dengan sangat baik. Setelah pertemuan dengan wanita itu, Kang Ho melangkah ke jalanan dan Shola menyadari bahwa seluruh jalan dipenuhi oleh manusia Beast. Shola bertanya kepada Kang Ho mengapa orang-orang yang dilihatnya berbeda, dan Kang Ho menjelaskan bahwa berbagai ras menyeberang ke bumi dari dimensi lain bernama benua MU. Rupanya, jalan yang sedang mereka lalui ini dibuat untuk mereka sebagai tempat tinggal untuk melestarikan budaya mereka. Ternyata Mina adalah salah satu dari mereka, dan dia berasal
berasal dari ras magis yang menghabiskan 80% hidup mereka dalam bentuk awet muda. Kurcaci juga merupakan ras lain yang berasal dari benua MU, dan seperti yang diharapkan, mereka adalah ras yang ahli dalam pandai besi. Saat pemimpin kurcaci, Smith, melihat Kang Ho di kejauhan, ia berlari menyambutnya karena mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Smith mengantar Kang Ho ke bengkelnya sambil bertanya apakah ia menemukan semua yang dicarinya. Kang Ho tidak memberikan jawaban pasti dan bertanya apakah Smith juga sibuk. Smith menyebutkan bahwa selalu ada tugas yang harus dikerjakan karena White Knight Guild dan Napa Guild terus-menerus mengirimkan pekerjaan untuk mereka. Kang Ho kemudian memberitahu Smith bahwa ia memiliki permintaan bantuan dan menunjukkan gelangnya, yang dikenal sebagai Aura Blade. Kang Ho memintanya untuk memeriksa Aura Blade tersebut, namun tampaknya Smith sedang sibuk. Meski begitu, Smith memberitahu bahwa mereka akan mengesampingkan semua pesanan lain karena tugas Kang Ho selalu menjadi prioritas utama. Ternyata para kurcaci lainnya juga setuju dengan pemimpin mereka. Kang Ho tersenyum gugup karena para kurcaci itu masih sama seperti yang diingatnya. Sementara itu, tim perampok sudah menunggu Kang Ho keluar untuk menyergapnya. Tak lama setelah itu, pandai besi menyelesaikan peningkatan pada gelang tersebut dan memberitahu bahwa gelang itu akan mampu menangani mana miliknya karena ia juga telah meningkatkan output maksimumnya. Smith bertanya apakah Kang Ho ingin mengujinya, namun Kang Ho menolak karena ia akan segera memiliki kesempatan untuk mencobanya. Sesaat kemudian, ia keluar dari bengkel kurcaci dan saat berjalan menyusuri jalanan sepi, kawanan perampok melompat keluar dari tempat persembunyian mereka untuk mengepungnya. Kang Ho tidak terkejut karena ia sudah menyadari keberadaan mereka, tetapi ia hanya ingin tahu apakah semua anggota mereka sudah keluar. Pemimpin perampok terkejut karena orang yang tidak terbangkitkan, non-awakened, seperti Kang Ho berani menggertak. Kang Ho tidak percaya mereka menyebutnya sebagai orang yang tidak terbangkitkan dan bertanya apakah mereka menggunakan lensa pendeteksi mana karena batas mana yang terukur adalah 100.000. Pemimpin perampok membenarkannya dan jauh di dalam hatinya, ia sudah khawatir karena Kang Ho terlalu santai untuk seseorang yang terpojok. Pria itu tahu hanya ada sekitar 3 orang terbangkitkan di negara ini dengan kekuatan tempur di atas 100.000 dan ia mengenal ketiganya, sehingga ia yakin Kang Ho bukan salah satunya. Setelah berpikir sejenak, ia menyimpulkan bahwa Kang Ho bukanlah ancaman dan ia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Karena mereka memilih untuk bertindak bodoh, Kang Ho mengeluarkan Aura Blade-nya untuk bersiap menghadapi pertarungan satu arah yang jelas. Orang-orang pertama yang menyerbu semuanya tertebas, mengejutkan sang pemimpin. Sambil panik, ia mencoba menggunakan lensa untuk mengukur mana Kang Ho, namun seperti sebelumnya, lensa itu menampilkan opsi tidak terukur, dan saat itulah ia mulai percaya bahwa kekuatan tempur Kang Ho mungkin benar-benar di atas 100.000. Ia masih bertanya siapa Kang Ho saat Kang Ho meninju kepalanya hingga menghancurkan lensa pengukur yang ia kenakan. Setelah melumpuhkan kelompok tersebut, Kang Ho memeriksa ponselnya dan menyadari bahwa mereka semua adalah buronan. Pemimpin kelompok itu adalah Myung dan ia adalah mantan eksekutif White Knight yang kemudian beralih menjadi perampok, penculik, bahkan pembunuh. Kang Ho terkejut akan hal ini dan mengatakan kepada pria itu bahwa sudah jelas ia selama ini sangat sibuk. Melihat betapa berbahayanya Kang Ho, Myung berpikir untuk melarikan diri karena ia jelas tidak bisa melawan Kang Ho. Ia segera mengaktifkan kemampuan bawaannya, skill assassin. Ini meningkatkan kekuatannya dan ia melompat ke udara untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Myung yakin tidak ada yang bisa menangkapnya karena ia belum pernah tertangkap musuh saat menggunakan kemampuannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara Kang Ho di sampingnya berbicara tentang bagaimana ia dulunya adalah eksekutif White Knight. Kang Ho tertarik mengetahui alasan pria itu menjadi kriminal, dan Kang Ho memukulnya hingga jatuh ke tanah. Myung menghantam tanah dengan sangat keras dan ia mulai panik karena ia berada di peringkat 50 besar nasional. Tetapi Kang Ho memperlakukannya seperti bayi, yang berarti Kang Ho adalah petarung papan atas. Myung yakin ia telah lengah, namun tidak akan mengulanginya lagi. Ia mengeluarkan belatinya dan mengambil posisi menyerang. Sambil bertanya di mana Kang Ho berada, Kang Ho muncul di belakangnya dan menamparnya lagi dengan keras. Belatinya terlepas dari tangannya saat ia terlempar ke kejauhan dan Kang Ho menghancurkan belati itu. Pria itu mendarat di tempat sampah seperti sampah yang seharusnya, dan sayangnya bagi dia, serangan Kang Ho merobek pakaiannya. Saat pria itu panik di dalam tempat sampah, Kang Ho terkesan dengan senjata yang dibuat Smith untuknya karena efisiensi mana telah meningkat drastis. Kang Ho kemudian berjalan mendekati Myung sambil mengatakan ia bisa melihat bahwa pria itu sudah berusia 50 tahun ke atas, yang berarti ia juga dari generasi perang. Kang Ho bertanya mengapa ia menjadi kriminal bahkan setelah selamat dari perang yang begitu mengerikan. Untuk membela diri, Myung mulai mengatakan bahwa ia tidak senang dengan betapa damainya dunia sekarang karena tidak menyenangkan. Ia mengatakan dunia membosankan tanpa tumpahan darah dan tumpukan mayat, dan ia sudah menjadi gila karena itu semua. Saat Kang Ho mendengar ini, ia tidak terkejut karena ada orang-orang seperti dia yang kemanusiaannya hancur akibat perang panjang. Orang-orang ini sudah kecanduan pembantaian musuh, dan mereka akhirnya menjadi kriminal saat perang berakhir. Mereka adalah maniat yang diciptakan oleh perang, dan mereka hanyalah satu dari sekian keburukan yang coba ditutupi oleh era saat ini. Myung menyadari keheningan itu dan tersenyum sambil bertanya pada Kang Ho apakah ia bisa memahami apa yang ia katakan. Namun Kang Ho tetap diam. Sementara itu, Junwo terlihat berbicara dengan salah satu muridnya, dan mereka berdua sedang berdiskusi tentang Kang Ho. Pria itu memberitahu Junwo bahwa Kang Ho terlihat seperti seseorang yang memiliki temperamen lembut, meskipun ia adalah pahlawan perang. Saat Junwo mendengar ini, ia segera mengoreksinya, memberitahu bahwa Kang Ho mungkin terlihat lembut, tetapi ia memiliki sifat yang kejam, terutama terhadap kriminal. Kembali ke gang, Kang Ho akhirnya angkat bicara, memberitahu Myung bahwa karena ia
bosan dengan kedamaian, ia akan memberinya apa yang ia inginkan. Dengan kemarahan di wajahnya, ia memukul pria itu hingga terlempar jauh, lalu menyusulinya dengan pukulan ke wajah untuk merusak ketampanannya. Sesaat kemudian, Junwo menerima panggilan video dari Kang Ho yang mengejutkannya. Junwo dengan bersemangat mengangkat panggilan itu, dan Kang Ho memberitahu bahwa ia bersama Myung, bertanya apakah Junwo mengenalnya. Junwo segera mengenali pria itu dan mengatakan dia adalah orang yang telah mencoreng nama White Knight. Junwo menuntut untuk mengetahui di mana pria itu karena ia ingin mencabik-cabiknya, dan Kang Ho memberitahu bahwa ia akan mengirimkan alamatnya. Ia juga memberitahu bahwa ia telah menangkap seluruh kawanan Myung, dan setelah panggilan itulah Myung akhirnya menyadari bahwa Kang Ho adalah Demonic Beast King, Raja Monster Iblis. Kang Ho kemudian bertanya apakah gudang itu satu-satunya tempat penyimpanan barang curian mereka, dan Myung membenarkannya, mengatakan tidak perlu baginya untuk berbohong. Ia menyebutkan bahwa mereka dirampok oleh pria bernama Pantom, itulah sebabnya mereka hanya memiliki satu gudang tersisa. Kang Ho bertanya siapa Pantom itu, dan Myung mengungkapkan bahwa ia adalah pencuri terkenal yang meninggalkan kartu hitam setelah mencuri sesuatu. Myung kemudian bertanya apakah Kang Ho akan membiarkannya hidup karena ia sudah membocorkan semua yang ia tahu. Kang Ho mengiyakan namun tiba-tiba meninju dada Myung, menghancurkan pusat mananya, Mana Hole. Kang Ho memberitahu bahwa satu-satunya alasan ia membiarkannya hidup adalah karena ia telah menghancurkan pusat mananya, yang berarti ia tidak akan bisa menggunakan kemampuannya lagi. Sejak saat itu, Myung harus hidup sebagai warga sipil biasa. Myung menyerang kesakitan saat mendengar ia sekarang adalah warga sipil dan memohon untuk dibunuh saja. Namun, Kang Ho menyuruhnya untuk mengingat berapa banyak pengorbanan yang dibuat untuk menciptakan kedamaian yang ia keluhkan itu. Kang Ho kemudian meninggalkan Myung dan kawanannya di gang gelap saat mereka berjalan pergi. Kang Ho meyakinkan Sola bahwa tidak semua orang yang pergi berperang seperti Myung dan ia menjanjikan Sola makanan yang sangat lezat setelah sampai di rumah. Namun, ia menyuruhnya untuk mandi terlebih dahulu sebelum makan. Sekembalinya ke rumah, Sola mencoba melarikan diri karena ia tidak mau mandi. Namun Kang Ho dengan mudah menangkapnya dan ia tidak terkejut karena dia tidak mau mandi, karena begitulah sifat ibunya dulu. Namun, mandinya bukanlah mandi biasa karena Kang Ho menambahkan buah pohon dunia yang ia dapatkan saat berbelanja ke dalam air. Ia menggunakan mananya untuk melelehkan buah dan mencampurnya ke dalam air hangat, menghasilkan bau yang enak dan suhu yang sempurna. Sola mencobanya dengan satu kaki dan ia langsung menyukai airnya. Kang Ho senang Sola menyukainya dan ia dengan lembut memasukkannya ke dalam air. Rupanya, sebelum prajurit Beastman pergi berperang, mereka akan menghaluskan sedikit kulit buah pohon dunia dan mengoleskannya ke tubuh mereka. Dengan ini, bulu, kulit, dan tubuh mereka akan diperkuat secara luar biasa. Ternyata ini adalah buah berharga yang sama, yang sedang diserap Sola ke dalam tubuhnya saat ini. Dalam waktu singkat, air mulai menguap dan Kang Ho tidak terlalu terkejut karena efeknya sangat besar. Mengejutkannya, Sola mampu memperoleh skill lain, Guardian of Nature. Pada papan statistik, Kang Ho membaca bahwa Sola memiliki kemampuan luar biasa untuk menyerap energi alam dan efisiensi penyerapan untuk obat-obatan. Yang terkonsentrasi dengan energi alam adalah 1,5 kali lipat dari yang lain sejenisnya. Kang Ho mengusap kepala Sola setelah sesi mandi selesai dan menyarankan agar mereka makan. Kemudian, Kang Ho menunjukkan kepada anggota rumahnya buah-buah berharga yang ia dapatkan, itulah sebabnya ia tidak ada di rumah. Kang Ho berencana menyiapkan beberapa bahan berharga, tetapi Ratu Peri tidak. Berpikir api biasa bisa menangani apa yang ia rencanakan. Saat itu juga, Kang Ho mengeluarkan tumpukan batu mana, tetapi sang ratu memberitahu Kang Ho bahwa ia akan meledakkan seluruh tempat ini jika menggunakan batu mana sebanyak itu. Kang Ho mengabaikannya dan melemparkan batu-batu itu ke dalam api, membuat sang ratu ketakutan setengah mati. Ia mengira kompornya akan meledak, namun Kang Ho mampu menahannya dengan kekuatannya. Sang ratu tercengang saat melihat betapa mudahnya bagi Kang Ho untuk mengendalikan api. Sesaat kemudian, Kang Ho selesai memanggang semua bahan hingga menjadi bubuk halus. Setelah itu, ia memeras jus garam bulan yang ia dapatkan dari Junwo. Ia mencampur jus itu dengan bubuk untuk membentuk adonan, dan ia membentuknya menjadi bola bulat untuk membuat pangsit. Setelah selesai, ia bertanya pada sang ratu apakah ia tertarik untuk mencicipinya, tetapi sang ratu takut vitalitasnya akan menjadi liar dan meledak jika ia memakan sesuatu sekuat pangsit itu. Sang ratu menyadari bahwa pangsit itu khusus dibuat untuk Sola, dan ia mulai meneteskan air liur. Kang Ho membenarkan bahwa pangsit itu untuk Sola, tetapi memberitahu bahwa ia hanya boleh memakan satu untuk saat ini karena pangsit tersebut memiliki efek yang kuat. Saat Sola mencicipi pangsit itu, ia merasakan mana yang sangat besar mengalir melalui tubuhnya, dan ia dengan senang hati menyatakan bahwa itu adalah perasaan terbaik yang pernah ia rasakan. Berkat ini, pertahanannya naik dari FF menjadi E. Selain itu, tubuhnya bertambah besar, hampir 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya, membuat para peri benar-benar terpana. Setelah selesai, Sola dan Kang Ho melangkah keluar rumah untuk berlari. Kang Ho senang Sola mampu menyerap obat dengan baik dan pertumbuhannya bahkan lebih cepat daripada Sola yang dulu. Kang Ho bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika ia melakukan prosedur yang sama untuk Sola ketika ia masih muda. Ia kemudian menyadari bahwa ia sebenarnya tidak tahu apa-apa ketika ia membesarkan Sola dulu. Yang mereka lakukan hanyalah berlari dan bertarung bersama. Ia tidak mampu memberinya makan sampai kenyang, pun tidak membiarkannya beristirahat dengan benar saat sakit. Kang Ho mulai menyesal karena keadaan mungkin akan lebih baik jika ia membesarkan Sola dengan benar. Namun, inilah alasan ia mempelajari monster iblis lebih dalam setelah kematian Sola. Kang Ho diam-diam berjanji untuk melakukan semua yang tidak bisa ia lakukan untuk Sola kepada anaknya ini. Saat mereka bermain di salju, Sola melompat ke pelukan Kang Ho, dan saat itulah Kang Ho menyadari bahwa ia telah bertambah berat lagi
lagi. Kang Ho sangat senang akan hal ini dan memberitahu Sola bahwa ia akan membuatnya menjadi yang terbaik dan membiarkannya hidup dalam kemewahan mutlak. Setelah mereka selesai bermain, Kang Ho menyarankan agar mereka pergi menjemput Mongxi. 16 tahun yang lalu, seorang lelaki tua menemukan Mongxi sebagai bayi di tengah salju tebal, tampak seperti bola bulu, dan ia segera menyadari bahwa bayi itu telah ditinggalkan oleh kaumnya. Lelaki tua itu berbicara dengan hangat kepada Mongxi, mendesaknya untuk mengikuti kaumnya karena pagar kawat berduri akan segera dibangun di sekitar area tersebut yang akan membuatnya mustahil untuk pergi nantinya. Melihat betapa rentannya Mongxi, lelaki tua itu berpikir untuk membunuhnya agar ia tidak menderita di masa depan. Tepat saat ia hendak mengeluarkan belatinya untuk menghabisi Mongxi, ia melihat mata lucunya, dan ini segera mengubah pikirannya. Alih-alih belati, ia mengeluarkan dendeng sapi untuk ia sendiri makan, dan Mongxi dengan senang hati mengonsumsinya sambil menjilati hidung pria itu sebagai tanda penghargaan. Setelah itu, lelaki tua itu pergi, tetapi Mongxi tetap berada di tempat yang sama. Dan ketika lelaki tua itu kembali lagi, ia berlari untuk memeluknya. Sejak hari itu, Mongxi tetap berada di bawah perawatan lelaki tua itu, dan Mongxi tumbuh dengan cepat. Selama salah satu hari menyenangkan mereka, lelaki tua itu membandingkannya dengan bola besar yang menyenangkan, dan saat itulah ia menamainya Mongxi. Lelaki tua itu bahkan duduk untuk mengobrol dengan Mongxi, memberitahu bahwa ia kehilangan keluarganya selama perang besar, dan ia ditinggalkan sendirian. Lebih parahnya lagi, ia menderita penyakit endemik yang ia tangkap dari dunia lain. Pria itu berbicara tentang betapa sulitnya baginya untuk membunuh Mongxi saat ia melihatnya, meskipun ia adalah bayi monster yang praktis merupakan musuh bebuyutannya. Pria itu percaya bahwa ia melihat dirinya yang lebih muda pada Mongxi, itulah sebabnya ia merasa terhubung dengannya. Mereka berada di tengah percakapan ini saat pria itu tiba-tiba memegang dadanya kesakitan, dan ia mulai batuk dengan sangat hebat. Mongxi melihat ini dan berlari untuk berburu makanan, karena selama ini lelaki tua itu yang melakukannya. Saat ia kembali, lelaki tua itu sudah pingsan, dan Mongxi panik. Ia tahu satu-satunya tempat ia bisa mendapatkan bantuan adalah di bawah gunung. Tempat lelaki tua itu memperingatkannya untuk tidak pergi. Meskipun berbahaya, Mongxi memutuskan untuk turun gunung karena ia harus mencari bantuan. Saat ia tiba di pemukiman militer, para tentara membunyikan alarm dan segera mengepung Mongxi. Mereka berasumsi induknya berada di dekat sini karena dia masih bayi. Tanpa ragu, mereka menyerang Mongxi, padahal Mongxi hanya ingin bantuan untuk teman sekaratnya. Tanpa diberi kesempatan untuk menjelaskan, Mongxi diserang dari segala arah. Ia mencoba menghindari serangan mereka, tetapi serangan itu terus datang, dan jauh di dalam hatinya, ia sudah memohon agar seseorang membantunya. Para tentara akhirnya melumpuhkannya, dan tepat saat mereka hendak menghabisinya, Kang Ho muncul. Para tentara memberitahu Kang Ho bahwa ia tidak perlu terlibat karena mereka bisa menangani bayi monster itu. Namun, Kang Ho memberitahu para tentara bahwa bayi itu adalah hewan yang tersesat karena tidak ada orang dewasa di dekatnya. Ia menyuruh mereka mundur, dan ia yang akan menanganinya. Saat Kang Ho menatap bayi itu, ia menyadari ia membutuhkan bantuan, dan ia mengalirkan mana ke tubuhnya untuk membantunya mendapatkan kembali kekuatannya. Mongxi kemudian memimpin Kang Ho ke tempat lelaki tua itu berbaring. Kang Ho menyadari bahwa lelaki tua itu menderita penyakit endemik dari benua MU yang disebabkan oleh jumlah mana yang tak tertahankan, yang telah berakar di hatinya. Kang Ho meletakkan tangannya di dada pria itu dan mulai mengalirkan mananya ke dalam, sambil memberitahu bahwa pria itu beruntung memiliki teman pemberani seperti Mongxi. Sesaat kemudian, lelaki tua itu bangun dan Mongxi melompat ke pelukannya. Keduanya berbagi momen mengharukan bersama, menunjukkan betapa mereka peduli satu sama lain. Sekarang, di masa sekarang, ternyata Mongxi sedang mengunjungi makam lelaki tua itu. Sebelum kematiannya, lelaki tua itu telah menyerahkan Mongxi ke tangan Kang Ho. Sejak kematian lelaki tua itu, Mongxi selalu datang mengunjungi makamnya. Kang Ho dan Sola datang untuk memeriksanya, dan saat Mongxi menangis, rintik hujan turun dari langit. Kang Ho percaya bahwa tempat peristirahatan lelaki tua itu tidak akan pernah dingin dengan Mongxi yang selalu datang kembali untuk meratapinya. Tiba-tiba, sekumpulan lebah monster muncul di lokasi tersebut, dan Kang Ho segera menyadari bahwa mereka adalah salah satu spesies baru. Kang Ho menggunakan mata monster iblis untuk menilai lebah-lebah itu, dan dari deskripsinya, tampak bahwa mereka memiliki kepatuhan buta kepada penguasa mereka. Rupanya, mereka juga lebih kuat saat beraksi dalam kawanan. Salah satu lebah terbang mendekati Sola, dan dia segera menangkapnya dengan mulut untuk menyedot energi iblisnya. Dalam prosesnya, lebah itu mencoba menyengat Sola dengan sengat raksasanya, tetapi sengat itu hancur saat mengenai Sola. Kang Ho terkejut akan hal ini, tetapi menyadari bahwa kulit Sola telah menjadi lebih keras berkat mandi buah pohon dunia. Kang Ho kemudian menganalisis sengatnya dan menyadari bahwa itu mengandung racun melumpuhkan, itulah sebabnya peringkatnya tinggi dibandingkan ukurannya. Karena hal ini, Kang Ho menyadari bahwa mereka harus membasmi lebah-lebah itu. Ia kemudian naik ke atas harimau, menyuruhnya mengikuti lebah-lebah tersebut. Saat mereka berkendara melalui dataran dingin, Kang Ho merasa lega karena tidak ada pemukiman warga di area tersebut. Namun, ia khawatir dengan nafsu makan lebah-lebah itu karena mereka makan dalam tingkat yang menghabiskan rumput, pohon, dan seluruh gunung. Faktanya, mereka tidak segan-segan mengonsumsi bangkai monster. Lebah-lebah itu adalah makhluk omnivora tinggi yang bisa menyerang pemukiman warga kapan saja saat kehabisan makanan. Karena betapa berbahayanya mereka, Kang Ho menyimpulkan bahwa ia harus memusnahkan mereka sepenuhnya sebelum mereka menimbulkan malapetaka. Sesaat kemudian, mereka menemukan gerbang
gerbang berwarna merah gelap dan Kang Ho menyadari bahwa lebah-lebah itu membanjiri gerbang tersebut yang berarti sarang mereka terletak di sana. Selain itu, ia menyadari bahwa karena gerbangnya berwarna merah, itu dianggap sebagai gerbang kelas raid. Rupanya, dia dan Mungchi mengalami kesulitan dengan gerbang itu saat itu, tetapi ia percaya bahwa mereka siap kali ini. Tanpa ragu, mereka melompat ke dalam gerbang merah dan dalam waktu singkat, kawanan lebah menyerang ke arah mereka. Kang Ho melepaskan mananya untuk menjauhkan mereka. Berbicara tentang gerbang kelas raid, itu adalah gerbang yang berisi ekosistem yang tampak persis seperti potongan dunia lain yang dilemparkan ke dalamnya. Berkat ini, sumber daya langka yang tidak ada di gerbang biasa dapat ditemukan di dalam gerbang tersebut. Namun, monster yang ditemukan di gerbang merah jauh lebih berbahaya dan lebih kuat daripada gerbang biasa. Sesaat kemudian, Kang Ho melihat kawanan lebah lain di kejauhan, dan ini terlihat 3 kali lebih besar serta memiliki energi iblis 3 kali lipat dari yang mereka lihat sebelumnya. Lebah-lebah agresif itu melesat ke arah Kang Ho, tetapi ia dengan mudah menebas lebah penyerang pertama sambil memeriksa statistiknya untuk melihat bahwa ia jauh lebih kuat daripada yang ia temukan di luar gerbang. Tanpa keraguan, Kang Ho menyimpulkan bahwa lebah raksasa adalah yang menjaga tempat itu. Saat lebah-lebah bersiap untuk mengeroyok mereka, Kang Ho mengaktifkan skill transfer sensori. Ini adalah skill yang memungkinkan kontraktor dan monster iblis untuk berbagi indera yang sama, termasuk mana dan kemampuan fisik. Kang Ho juga melompat ke arah lebah-lebah itu dengan kekuatan, menebas mereka tanpa ampun. Sola menyerang salah satu lebah dan mencoba menggigitnya, tetapi lebah itu berhasil meloloskan diri dari cengkeramannya. Kang Ho menggodanya, memberitahu bahwa lebah itu masih terlalu besar untuk mulutnya, itulah sebabnya ia tidak bisa menahannya. Saat pertarungan berlanjut, Kang Ho menyadari bahwa tidak ada habisnya jumlah lebah tersebut, tetapi ia tiba-tiba merasakan energi iblis yang kuat di kejauhan. Ia memutuskan untuk pergi ke arah sarang lebah untuk memeriksanya. Ia melompat dari punggung Mungchi, dan dengan kekuatan dahsyat digabungkan. Dengan aura blade, ia menebas semua lebah yang berdiri di jalannya. Setelah menghabisi lebah raksasa, ia akhirnya mendapatkan akses ke sarang lebah, dan ia menyadari bahwa itulah yang selama ini dijaga oleh lebah-lebah tersebut. Sarang lebah itu memancarkan begitu banyak energi iblis hingga merembes keluar. Kang Ho menabrak sarang lebah itu, dan yang mengejutkannya, ia melihat sosok aneh sedang duduk dengan nyaman di sarang lebah. Dari penampilan dan energi yang memancar dari tubuhnya, Kang Ho menyadari bahwa iblis telah muncul kembali. Tepat saat itu, Kang Ho mendengar iblis tersebut bergumam tentang betapa sial nasibnya. Secara mengejutkan, Kang Ho seharusnya tidak bisa memahami bahasa iblis. Dan saat iblis itu sadar bahwa Kang Ho bisa mendengarnya, ia memutuskan untuk bersikap formal. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Theo Kamigan, yang dulunya adalah iblis peringkat keempat di alam iblis. Kang Ho sudah bersiap untuk bertarung, namun tiba-tiba iblis itu berlutut dan berkata ia tidak ingin bertarung karena ia benci perkelahian, terutama melawan seseorang yang lebih kuat darinya. Theo terkejut karena ada manusia yang memiliki kemampuan untuk memerintah monster. Kang Ho akhirnya terkejut melihat apa yang ia saksikan, dan karena Theo tidak mengancamnya, ia menonaktifkan pedang auranya. Kang Ho menyadari bahwa Theo berbeda dari iblis lain yang ia temui saat perang karena ia mampu berkomunikasi. Ia teringat bahwa dulu, para iblis hanyalah mesin tanpa akal yang menyemburkan energi iblis. Namun, Theo terasa seperti manusia sungguhan. Kang Ho kemudian bertanya siapa sebenarnya Theo, dan Theo yang masih berlutut mengungkapkan bahwa ia adalah seorang iblis. Kang Ho bertanya mengapa iblis sepertinya ada di sana, dan Theo menyebutkan bahwa itu adalah cerita yang memalukan dan sangat panjang. Ia mengatakan bahwa setelah kalah dalam pertarungan peringkat dan melarikan diri, ia terjebak dalam dumionisasi. Kang Ho kemudian bertanya mengapa ia tetap membawa Ratu Lebah meskipun sedang melarikan diri untuk hidupnya. Kang Ho bertanya apakah Ratu Lebah yang ia lihat di kejauhan adalah ratu dari semua monster, dan melihat betapa seriusnya tatapan Kang Ho pada lebah itu, Theo sadar bahwa Kang Ho tidak akan ragu untuk membunuhnya. Theo dengan cepat mengungkapkan bahwa ia hanya mengirim lebah-lebah itu untuk pengintaian, dan mereka sama sekali tidak berbahaya. Theo membuktikan betapa tenangnya lebah itu dengan mengelus kepalanya, dan lebah itu melepaskan energi iblis besar yang membuatnya membatu. Kang Ho terkejut melihat ini, dan Theo menjelaskan bahwa jika ia membatu Ratu Lebah seperti yang ia lakukan, lebah itu bisa hidup tanpa memakan serbuk sari yang mencegahnya dari menyakiti siapapun. Theo memberitahu Kang Ho bahwa lebah itu adalah anak yang ia besarkan sejak kecil, jadi ia pasti akan bertanggung jawab atasnya. Theo sedang di tengah penjelasan ini ketika seolah menggigit kakinya, menyedot energi iblis luar biasa yang ada di dalam dirinya. Seolah sangat menikmati sampai-sampai Theo ketakutan karena ini pertama kalinya ia melihat monster yang memakan energi iblis. Kang Ho menyadari bahwa Theo sebenarnya tidak berbahaya, tetapi hal paling berbahaya adalah alam iblis yang ia bicarakan. Karena Theo adalah peringkat keempat di alam iblis, Kang Ho percaya bahwa pria itu adalah orang yang tepat untuk diinterogasi demi informasi. Namun, Kang Ho merasa tidak bisa melupakan kekuatan Manjin, dan melesat ke arah Theo bahkan sebelum ia bisa bereaksi. Ia memukul dadanya dan berkata harus mencuri inti mananya sebagai jaminan. Theo tersungkur ke tanah, dan ketika ia akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya, ia menyadari bahwa energi iblisnya telah hilang. Kang Ho kemudian menyuruh pria itu untuk mengikutinya dengan tenang dan tidak mencoba hal aneh karena ia akan membunuhnya jika perlu. Theo setuju sambil bertanya-tanya apakah manusia memang seperti ini. Sementara itu, di luar gerbang, Guil telah, tepat saat itu, salah satu murid
prajurit Jinu muncul di lokasi dan ia langsung mengenali Kang Ho. Di sisi lain, King masih bertingkah angkuh, bertanya apakah guild Ksatria Putih juga berpartisipasi dalam hak pembersihan Dumyeon. Pria itu mengabaikan King dan beralih ke Kang Ho, memberikan salam sambil mengatakan bahwa ia sempat menyapanya lewat panggilan video dengan Jinu beberapa hari yang lalu. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Lee Hyuk dari Ksatria Putih dan ternyata ia adalah Master Guild Ksatria Putih saat ini. Kang Ho membalas kesopanan tersebut dan mengungkapkan keterkejutannya bahwa hak pembersihan kini menjadi hal yang lumrah. Hyuk mengonfirmasi hal ini, mengatakan bahwa begitulah cara mereka melakukannya saat ini. King sudah marah besar saat menyadari Hyuk mengabaikan superstar seperti dirinya. Ia kemudian bertanya pada Hyuk bagaimana ia bisa mengenal orang yang bukan awakener seperti Kang Ho. Namun, nama itu segera terngiang di kepala King dan ia sadar bahwa ia berdiri di depan sang penjinak monster, Beastmaster. Tepat saat itu, Hyuk menyadari bahwa Kang Ho sedang tersenyum dan ia teringat apa yang dikatakan Jinwoo tentang senyum Kang Ho. Ia memberitahunya untuk selalu berhati-hati karena setiap kali Kang Ho tersenyum, itu berarti ia akan menghancurkan lawan di depannya. Hyuk mulai berkeringat sementara King tidak tahu apa yang akan menimpanya. Jauh di lubuk hatinya, King menghina Kang Ho karena ia tidak terlihat seperti ancaman besar. Tiba-tiba, ia mendapat ide liar bahwa jika ia mengalahkan Kang Ho, ia akan melampaui 5 pahlawan perang. King kemudian bersiap menyerang Kang Ho dan saat Kang Ho melihat ini, ia dengan tulus berterima kasih pada pria itu. King memberitahu Kang Ho bahwa ia tidak perlu menyebutkannya karena dialah yang seharusnya berterima kasih dan ia mengayunkan tangannya sekuat tenaga ke arah Kang Ho. Saat ia mengira telah mendaratkan pukulan pertama, ia tiba-tiba menyadari bahwa Kang Ho telah menghilang. Sebelum ia menyadarinya, Kang Ho menyeretnya ke dalam Dumyeon, mengingatkannya bahwa ia arogan karena ingin membersihkan Dumyeon terlebih dahulu. Kang Ho melemparkannya ke dalam Dumyeon, menyuruhnya untuk membersihkan tempat itu. King terbanting ke tanah, benar-benar terkejut karena ini pertama kalinya ia dipermalukan seperti ini. Kang Ho mengatakan bahwa ia awalnya tidak ingin ikut campur dalam urusan mereka, tetapi karena ia diprovokasi, ia tidak punya pilihan. Kang Ho melesat ke arah King, tetapi King berhasil bangkit untuk melakukan serangan balik. Kang Ho dengan mudah meraih kepalanya dan membantingnya ke tanah sambil mengatakan bahwa ia harus tetap rendah hati. Sementara itu, Theo dan Hyuk menonton pertarungan tersebut dan Theo memberitahu Hyuk bahwa King mungkin akan mati karena serangan Kang Ho dan Hyuk membenarkannya. Pada saat yang sama, Hyuk bertanya-tanya siapa sebenarnya Theo. Sesaat kemudian, King akhirnya sadar kembali dan Kang Ho memberitahu bahwa gerakannya cukup bagus tapi ceroboh. Ia kemudian bertanya siapa gurunya dan King menjawab bahwa ia tidak memilikinya karena ia mencapai peringkat es murni melalui bakat bawaannya. Kang Ho kemudian mengatakan bahwa memiliki bakat adalah hal yang baik, tetapi itu tidak membuatnya lebih unggul dan ia mendesaknya untuk hidup rendah hati. Ia memberitahunya bahwa orang yang lebih kuat mungkin muncul di masa depan dan jika ia tidak belajar sekarang, ia akan mencapai batas bakatnya dengan cepat. Kang Ho memperingatkannya bahwa itu akan menjadi kematiannya jika ia mencapai batas itu dalam pertempuran nyata. King kemudian bertanya pada Kang Ho apakah ia hanya orang bodoh yang tidak tahu apa-apa dan Kang Ho mendesaknya untuk mencari guru terlebih dahulu. Saat Kang Ho masih menasihatinya, King mengeluarkan ponselnya untuk berselfie ria. Kang Ho menyadari bahwa pria itu tidak akan mudah menerima sarannya sampai ia menghajarnya hingga sadar. King memohon untuk mengambil lebih banyak selfie sebelum ia dihajar habis-habisan. Setelah kegilaan mereka akhirnya membersihkan Dumyeon dan setelah ini, media sosial dibanjiri dengan artikel spekulatif dan rumor tentang siapa Kang Ho karena tidak ada yang tahu identitas aslinya. Sementara itu, penyelidikan mendetail diluncurkan mengenai alam iblis dan iblis. Di rumah Kang Ho, Theo benar-benar terhibur dengan kondisi cuaca saat ia diinterogasi oleh Kang Ho. Ternyata, Theo kalah dalam pertempuran melawan Baal, iblis peringkat pertama, yang mengakibatkan sebagian besar energi iblisnya dicuri. Ia kemudian jatuh di alam mereka, tetapi ia tidak tahu banyak tentang iblis di alam manusia. Namun, sekitar seminggu sebelum ia mendarat di alam manusia, ia mendengar bahwa ada area di alam iblis yang dengan cepat berubah menjadi Dumyeon. Ia menyebutkan bahwa ia terkejut ada Dumyeon yang terhubung ke dimensi yang benar-benar berbeda di alam manusia. Kang Ho mencoba menghubungkan titik-titik tersebut karena sudah lebih dari 50 tahun sejak perang besar terjadi dan spesies monster baru-baru saja muncul. Sementara ia juga mengetahui bahwa dimensi baru yang disebut alam iblis terhubung ke bumi. Kang Ho kemudian bertanya kepada Theo tentang tingkat kekuatannya saat berada di alam iblis karena ia tidak bisa mengukur kekuatannya secara akurat seperti sekarang. Pada dasarnya, ia adalah peringkat keempat di antara 72 raja alam iblis sebelum kekuatannya dicuri, yang berarti ia cukup kuat. Theo memberitahu Kang Ho bahwa ia bukan tipe yang menikmati pertarungan, tetapi karena Kang Ho penasaran dengan kemampuannya, ia menyarankan agar ia melepaskan inti mananya terlebih dahulu. Kang Ho menyadari bahwa ia tidak punya pilihan dan memutuskan untuk melakukannya. Saat energi iblisnya mulai kembali, Theo memberitahu Kang Ho untuk melihat dengan cermat dan melihat kemampuan aslinya. Jauh di dalam hati, Kang Ho siap membunuh Theo jika ia mencoba melakukan hal aneh. Begitu Theo memegang kendali penuh atas kekuatannya, ia mengangkat tangannya dan memanggil orang mati. Saat itulah Kang Ho menyadari bahwa pria itu adalah seorang nekromancer. Theo membenarkannya, mengatakan bahwa ia menggunakan mayat sebagai bahan untuk menciptakan familiar dan memerintah mereka, tetapi ia kehilangan segalanya karena Baal. Kang Ho benar-benar terhibur oleh ini karena ini adalah kemampuan yang hanya ada dalam fiksi dan tidak ada awakener di bumi yang pernah membangkitkan kemampuan seperti ini. Theo masih menikmati dirinya sendiri ketika
ketika Siola melompat ke lehernya untuk mengambil lebih banyak energi iblis yang lezat dari dalam dirinya. Theo menjerit kesakitan saat ia menyadari bahwa Siola pada dasarnya menguras energi iblisnya, dan Theo bertanya-tanya apakah inilah yang diincar Kang Ho saat ia membuka inti mananya. Ternyata ia benar karena Kang Ho bertujuan untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Tiba-tiba, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi di inti mana Theo setelah Siola menyedot energi iblisnya. Ternyata inti mananya sekarang digantikan dengan mana yang dimurnikan, dan Siola juga menambahkan satu ekor lagi ke koleksinya. Berkat ini, kekuatan serangannya naik ke tingkat D, dan kekuatan pertahanannya juga naik ke DD. Mengejutkannya, ia memperoleh skill baru, Unfold. Adapun ekor kedua, kemampuan kedua dari ekor itu masih terkunci dan hanya akan terbuka ketika kondisi terpenuhi. Kang Ho kemudian teringat apa yang disebutkan oleh Ratu Peri, Johanna, tentang taring putih yang memiliki 5 ekor. Kang Ho menyadari bahwa ekor Siola bisa terus berkembang biak seperti taring putih yang disebutkan Johanna. Sesaat kemudian, Kang Ho mendapat telepon dari Chilby yang memintanya untuk melakukan bantuan. Ia menyebutkan bahwa pemburu lain baru saja hilang di zona konflik selatan. Pemburu itu adalah Hon yang berada di peringkat 30 di Korea, dan karena hal ini, mereka telah menarik semua pasukan mereka dari area tersebut. Kang Ho terkejut mendengarnya, dan ia mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di selatan. Berbicara tentang zona konflik selatan, ini adalah area yang mencakup Daegu dan wilayah Busan di bawahnya. Ternyata gerbang terakhir untuk sampai ke sana ada di Daejeon. Alasan Daejeon tetap aman adalah karena Levidon, salah satu dari 4 guild bergengsi dan pusat kekuatan sihir tradisional. Tidak lama setelah ini, ia menuju ke Daejeon, dan setelah identitasnya diverifikasi di gerbang, ia diizinkan masuk. Saat ditanya tentang Theo, Kang Ho memberitahu prajurit bahwa ia bisa menyebut pria itu sebagai asistennya. Theo tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya karena ia sibuk dengan permen lollipop di tangannya. Kang Ho bertanya kepada prajurit apakah Theo memerlukan kartu identitas, tetapi prajurit memberitahu Kang Ho bahwa tidak perlu karena ia baru saja mendapat kabar dari atasan. Sejak perang berakhir dan Kang Ho menetap di utara, ketertiban telah ditegakkan di antara spesies bencana. Namun, di selatan, itu pada dasarnya adalah zona konflik dan spesies bencana muncul secara teratur. Ada juga perselisihan wilayah yang sengit antara monster yang tidak pernah berhenti. Ini memunculkan pertanyaan besar mengapa tidak membasmi monster saja. Saat mereka bersiap untuk menyelam lebih jauh ke zona tersebut, Kang Ho memanjat ke atas punggung Mung Chi dan menyuruh Theo melakukan hal yang sama. Pria itu baru saja akan melakukannya ketika kepala monster terbang ke arahnya, yang merupakan tanda konflik yang sedang berlangsung di zona tersebut. Saat mereka terus bergerak ke dalam, Theo memberitahu Kang Ho bahwa area tersebut mengingatkannya pada rumahnya. Ia memberitahu Kang Ho bahwa rumput yang mereka lihat disebut rumput panas yang memancarkan panas ke segala arah. Pada dasarnya, tempat yang dipenuhi rumput panas menciptakan hutan tropis. Dalam waktu singkat, Mung Chi dan Siola mulai berkeringat dan Kang Ho memahami kesulitan mereka karena ini pertama kalinya mereka berada di iklim tropis. Sesaat kemudian, Kang Ho berhenti dan menyarankan agar mereka berjalan kaki dari titik tersebut. Tiba-tiba, mereka mendengar teriakan keras di kejauhan dan itu tampak seperti manusia. Mereka bertanya-tanya apa itu saat gangguan mulai mendekati mereka dan beberapa saat kemudian, mereka melihat sekumpulan monster berlari ke arah berlawanan. Tepat saat itu, mereka melihat ke arah dari mana monster-monster itu datang dan melihat seorang pria menghancurkan monster-monster itu seperti mentega. Kang Ho terkejut melihat ini karena Chilby memberitahunya bahwa ia telah menarik pasukan yang ditempatkan di area tersebut. Dengan melihat lebih dekat, Kang Ho menyadari bahwa pria itu terlihat familiar. Pria itu berambut pirang dan mengikat pita dengan tulisan pelatihan di kepalanya. Secara mengejutkan, pria itu tidak lain adalah King, yang jelas-jelas telah menjalani pelatihannya dengan serius.